Ibu! Ada apa, Lili? Astagfirullah, Lili. Pocong! Hah? Pocong! Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Pocong Asal-Usul Pocong Keliling. Cerita ini merupakan pengadaptasian sosial dari berbagai obsesi yang berlangsung di masyarakat ketika kematian Ibu Nabila. Beberapa hari setelah kematian Ibu Nabila, Pak Surya memutuskan untuk membawa jasadnya ke kampungnya. Lalu, kedai miliknya dijual. Entah bagaimana kelanjutannya, yang pasti semua masalah di kedai itu sudah beres. Banyak opsi yang menanyakan tentang kejadian yang mengerikan ini, hingga banyaknya perspektif miring muncul akan tragedi yang terkenal dengan nama Pocong Keliling. Semenjak penguburan jasad Bu Nabila, banyak kejadian aneh yang terjadi di jantung desa tempat Pak Surya berada. Salah satunya adalah teror yang mencengangkan di setiap malam hari. Warga sering didatangi oleh sosok pocong yang dimintai untuk melepas talinya. Entah apa tujuannya, namun yang pasti, arwah itu belum tenang karena masih ada tuntutan yang masih berada di dunia nyata. Kamu tahu penyebab matinya Bu Nabila? Katanya dia terkena tulah gara-gara melakukan pesugihan pocong. Hus, gak baik ngomongin orang yang sudah meninggal. Apalagi yang arwahnya masih di awang-awang. Mereka berdua berjalan menyusuri pohon bambu, karena kebetulan rumah mereka melewati pohon bambu yang berjejer panjang di sepanjang jalan. Tiba-tiba Pak Ibnu mendengarkan suara misterius. Pak Ibnu bertanya kepada Pak Arif tentang suara itu, namun Pak Arif tidak mendengarkan suara apapun. Pak Ibnu pun meminta Pak Arif untuk menyorotkan senter yang ia pegang ke arah pepohonan bambu. Pak Arif pun menyoroti senter ke arah yang dimaksud. Namun, ketika sorotan senternya meninggi, tiba-tiba Pak Arif melihat sesosok bayangan putih berdiri di atas pepohonan bambu. Ternyata, sosok itu adalah pocong. Pak Arif pun berteriak sekencang-kencangnya. Mereka berdua pun berlari terbirit-birit. Isu mengenai penampakan pocong ini menjadi gosip panas di kalangan para warga, orang dewasa, remaja bahkan anak-anak sekalipun. Mereka memberikan satu komando yang sama terhadap penampakan pocong itu agar tidak keluar rumah melebihi jam-jam yang telah ditentukan. Duh, sayur mahal, cabai dan bawang naik semua. Pemerintah kok tega ya ngasih kita harga mahal kayak gini, padahal kita juga kesusahan. Namanya juga rakyat kecil, Bubu. Kita mah ngikuti apa yang harus dipatuhi aja. Kalian tahu nggak? Obrolan penggosipan pun dimulai ketika Bu Sarah membuat kepo para ibu-ibu yang sedang berbelanja. Bu Juju dan Bu Neneng penasaran dengan pertanyaan yang Bu Sarah ucapkan. Mereka berdua sangat kepo dan meminta Ibu Sarah untuk menceritakan maksudnya. Tadi pas malam-malam Pak Ibnu sama Pak Arif nemuin sesuatu loh di pepohonan bambu. Bu Sarah yang sengaja memotong teks dialognya, hal itu membuat Bu Juju dan Bu Neneng semakin penasaran. Nemuin apa? Kentang banget nih. Aku juga nggak nyangka loh kalau itu beneran ada. Parah banget sih. Emang mereka berdua itu nemuin apa toh, Bu Sarah? Janda kembang baru? Masa iya janda malam-malam mangkalnya di pohon bambu? Kalian kenapa sih? Belum juga selesai udah bahas janda kembang. Dengerin dulu, baru komentar. Katanya, pocong itu sedang berdiri tegak sambil menggerak-gerakkan badannya loh. Kalian sadar gak sih? Semenjak Bu Nabila dimakamkan di tempat kita, banyak hal-hal aneh yang terjadi di desa ini. Kemarin-kemarin kita nggak ada tuh berita pocong. Tapi sekarang, semenjak Bu Nabila meninggal dan dimakamkan di sini, dia neror kita karena arwahnya masih digantung. Ih, serem banget. Tapi kan Bu, emang kalau arwahnya masih digantung, dia akan neror. Ya mana saya tahu. Yang pasti, kalau arwahnya digantung, dia masih ada tuntutan di dunia yang belum selesai, Bu. Makanya, dia cari-cari orang untuk menyelesaikan tuntutannya itu. Bu Juju dan Bu Neneng pun paham akan perkataan Bu Sarah itu. Menurut Bu Sarah, jika pocong sudah menampakkan dirinya, maka sudah pasti akan meneror warga sekitar. Bu Juju dan Bu Neneng pun mulai takut dengan cerita Bu Sarah tadi. Pembahasan mereka pun terhenti ketika Bu Friska ikut menimbrung. Ada apa toh ini? Kok rame-rame banget kayaknya? Ini loh Bu, kita lagi bahas pocong Bu Nabila yang kemarin-kemarin nongol di pepohonan bambu. Shh, Pak Mali. Bukan gitu Bu.
Bu Sarah langsung menutup mulut Bu Juju yang julid itu karena dia tahu bahwa Bu Friska adalah teman masa kecil Bu Nabila yang sangat dekat. Bu Neneng mencoba menetralisir keadaan. Dia tidak mau kalau Bu Friska sampai sakit hati mendengar teman dekatnya dilecehkan seperti itu. Bu Friska menatap wajah Bu Juju yang merasa bersalah. Nggak apa-apa kok Bu, lagian juga sebagai teman dekatnya Bu Nabila, saya tuh merasa shock juga didapati bahwa Bu Nabila itu bergentayangan. Bu Juju, Bu Neneng, dan Bu Sarah tersenyum ketika mendengar hal itu. Ya udah Bu, saya duluan ya. Mari. Bu Friska meninggalkan ibu-ibu yang masih berbelanja di warung. Mereka semua kembali ke rumahnya masing-masing. Isu mengenai pocong Bu Nabila menjadi sebuah tanda tanya bagi seluruh warga. Kebenarannya pun belum terungkap dan masih simpang siur. Di kediaman Bu Friska memasuki dapur. Ia meletakkan seluruh belanjaannya di dapur. Duh, udah lumayan siang nih. Aku tuh cepet-cepet masak. Kasihan Wawan belum makan dari pagi. Dia pun menuju ke kamar untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Di mejanya telah berjejer rapi bermacam-macam alat kecantikan dan satu benda yang paling berharga, yaitu figura foto dirinya dan Bu Nabila. Bill, aku tahu kamu itu orang baik. Apa yang dikatakan orang-orang itu nggak bener kan? Tiba-tiba pintu depan rumah diketuk oleh sesuatu yang sangat keras. Bu Friska terkejut mendengar ketukan pintu yang begitu keras hingga membuatnya mengelus dada. Hal itu tampak aneh, padahal masih jam 9 pagi. Tidak mungkin, Wawan yang baru kelas 4 SD sudah pulang dengan waktu yang sesingkat itu. Bu Friska positive thinking mungkin itu tetangga sebelah. Namun aneh juga, tidak mungkin tetangga sebelah sekasar itu dalam mengetuk pintu. Bu Friska pun meletakkan kembali figura fotonya, tak seperti biasanya. Bu Friska tidak mendapati ketukan kencang semacam itu. Bu Friska pun menuju pintu depan rumahnya dan ketika dibuka, Loh, kok nggak ada orang ya? dia pun menengok ke kanan kiri halaman depan rumahnya. Namun, tidak ada tanda-tanda akan aktivitas tetangga yang habis menuju ke rumahnya. Ketika dirinya ingin memasuki rumahnya kembali, hidungnya mencium sesuatu yang tidak asing yang dimitoskan oleh para warga di sekitarnya. Kok bau pandan sih? Dia pun mencari sumber dari bebauan itu. Namun, arahnya menuju ke bagian belakang rumahnya. Padahal, di belakang rumahnya tidak ada tanaman pandan satupun. Lalu, tetangganya jarang sekali memasak bubur atau yang berkaitan dengan daun pandan. Tapi kenapa baunya begitu menyerbak? Aneh, kenapa baunya tiba-tiba menghilang dengan sendiri? Dia pun kembali lagi menuju rumahnya. Namun, ketika dia ingin kembali ada sesuatu yang memanggil namanya dengan suara yang sangat lirih. Friska, Friska, bantu aku, Fris. Bu Friska segera menengok ke arah belakang, namun tidak ada satupun orang yang memanggil namanya. Bulu kuduknya dengan seketika berdiri. Hawa merinding menyelimuti seluruh tubuhnya hingga kakinya bergetar. Nabila? Friska ketika menyebut nama teman dekatnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Bu Friska melangkah mundur. Dia tidak berani menuju ke arah belakang rumahnya. Friska, bantu aku. Suara itu persis berada di telinga Ibu Friska, dan dia pun langsung terkejut. Astaga, suara siapa itu? Dia pun terus mundur ke belakang hingga ada sesuatu yang menepuk belakang punggungnya. Wajah Bu Friska menjadi pucat, keringat dinginnya berjatuhan. Dia tidak tahu siapa yang memegangi pundaknya. Bu, lagi apa? Astaga Bu Sarah, ngagetin saja sih. Emang ada apa toh, Bu? Nggak ada apa-apa kok Bu. Mungkin ini gejala stres saja jadi tampaknya halusinasi gitu. Bu Friska berhalusinasi mengenai teman dekatnya Ibu Nabila. Ibu Sarah memahami hal itu, karena memang keduanya sangat dekat. Oh iya, Bu. Ibu lagi masak bubur ya? Loh, kenapa nanya gitu Bu? Soalnya saya tadi nyium bau pandan, Bu. Dan setelahnya saya cek sumbernya. Baunya mengarah ke sini. Hah? Masa iya sih? Bu Friska tampak terkejut ketika mendengar penyaksian Bu Sarah yang mendapati bau pandan yang sama dengannya. Bu Friska langsung menarik tubuh Bu Sarah dan membawanya ke depan rumah, lalu menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Bu Sarah, aku mau jujur ya. Kalau di sini tuh nggak ada yang masak bubur. Terus juga nggak ada yang memiliki tumbuhan pandan loh.
Makanya aku juga heran, kenapa saya sama Bu Sarah sama-sama cium bau pandan ya? Bu Sarah menampakkan wajah takutnya kepada Bu Friska. Bu Sarah pun langsung bergegas pamitan. Dia merasa apa yang menjadi rumor pagi tadi semakin tampak nyata dengan adanya bau pandan di belakang rumah Bu Friska. Tampak wajah Bu Sarah ketakutan. Dia pun mempercepat langkahnya. Bu Friska hanya menatap tingkah Bu Sarah dengan keheranan. Bu Friska pun langsung menuju rumahnya dan menutup semua gorden jendelanya. Tampaknya, Bu Friska menyadari kedatangan sesuatu di rumahnya. Pukul 18 tepat sehabis maghrib, Bu Juju berteriak menyuruh anaknya bernama Lili yang sedang bermain boneka di depan rumah untuk segera pulang dan membersihkan diri. Bu Juju menakut-nakuti anaknya yang susah diajak pulang dengan pocong Bu Nabila. Lili pun tidak meladeni perkataan ibunya. Dia pun terus memainkan boneka kesayangannya. Sasa, ibu bohong kan? Tanya Lili kepada boneka kesayangannya Sasa. Boneka Barbie yang sangat cantik itu diberi nama Sasa oleh Lili. Namun, ketika Lili sedang memainkan boneka kesayangannya, dia mencium bau pandan yang menyerbak. Dia pun mencari sumber bebauan pandan yang amat menyerbak itu. Baunya mengarahkan kepada pohon pisang depan rumahnya. Hari sudah gelap. Lili memandangi sekeliling rumahnya. Kok hari ini sepi banget ya? Lili sambil memeluk boneka Sasa. Dia pun berjalan ke arah pohon pisang yang dimaksud. Namun, pandangannya menjadi terpecahkan ketika di antara pepohonan pohon pisang itu telah berdiri sosok pocong sambil menggerak-gerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Ibu! Teriak Lili ketika melihat sosok pocong itu perlahan mendekatinya. Bu Juju terkejut mendengar suara teriakan anaknya. Dia pun membuka pintu depan rumahnya. Ada apa Lili? Astagfirullah Lili! Bu Juju melihat anaknya telah terkapar di depan halamannya, yang jaraknya tidak jauh dengan pohon pisang. Lili pingsan di tempat. Para warga yang mendengar teriakan Bu Juju langsung keluar dari rumahnya masing-masing. Bu, kenapa Bu? Nggak tahu pak. Ini loh dia tiba-tiba teriak dan pingsan di tempat. Ya sudah Bu, ayo bawa ke kamar saja. Para warga pun membawa Lili ke dalam rumahnya. Di kediaman Ibu Friska, Ibu Friska sangat penasaran dengan kejadian yang dialami. Ia pun menanyakan kepada suaminya Pak Robi. Namun Pak Robi merasa heran dan tidak mau berspekulasi yang aneh-aneh. Pak, kata ibu-ibu di tempat ini itu katanya kemarin malam Pak Ibnu sama Pak Arif itu melihat pocong yang mirip sama Bu Nabila loh. Hus, gak baik kita samakan setan dengan arwah Bu Nabila. Siapa tahu itu bukan Bu Nabila loh, gimana coba? Tapi kan Pak, kalau arwahnya masih digantung, dia tidak akan tenang sebelum tuntutan di dunianya sudah selesai. Pak Robi hanya terdiam. Dia menatap wajah Wawan yang sedang mengerjakan PR di dekatnya. Pak Robi meminta istrinya untuk tidak berpikiran negatif dengan Ibu Nabila. Dirinya meminta Bu Friska untuk mendoakan yang terbaik untuk Bu Nabila. Bu Friska pun lantas meminta maaf karena sudah berpikiran negatif mengenai temannya tersebut. Pak Robi pun tersenyum memandangi istrinya yang polos itu. Terdengar ketukan keras dari arah pintu depan rumahnya. Mereka mengira ketukan itu adalah warga yang mengajak Pak Robi untuk berjaga pos kampling. Karena memang hari itu adalah jadwal Pak Robi berjaga. Pak Robi langsung menuju ke arah pintu depan rumahnya dan membuka pintu depan rumah. Ternyata tamu itu adalah Pak Ibnu. Pak Ibnu langsung meminta Pak Robi untuk ke rumah Bu Juju karena Lili sedang kerasukan. Bu Friska penasaran dengan percakapan yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Dia pun merujuk ke depan rumahnya dan mendapati Pak Ibnu yang sedang membicarakan Lili, anak Bu Juju. Lili kenapa Pak? Ada yang bilang dia lihat pocong di pepohonan pisang pas maghrib. Sekarang dia masih belum sadarkan diri. Katanya kesambet. Bu, Bapak mau pergi ke rumahnya Bu Juju ya. Tolong Ibu jaga Wawan di rumah aja. Iya Pak. Pak Ibnu dan Pak Robi pun menuju ke rumah Bu Juju yang sudah ramai oleh para warga. Sesampainya di rumah Bu Juju, Pak Robi dipersilakan masuk oleh Bu Juju. Pak Robi mendapati Lili yang masih terbaring di kasurnya. Seluruh tubuh Lili sangat kaku. Bu, boleh minta air hangat? Bu Juju pun membawakan air hangat permintaan dari Pak Robi. Entah untuk apa air hangat itu, namun yang pasti, Pak Robi ingin menghilangkan sawang atau sesuatu yang menempel di dalam tubuh Lili. Pak Robi pun membacakan ayat Al-Quran yang berguna untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang bersifat di luar nalar. Lalu tubuh Lili dioleskan oleh air hangat itu, sambil mengucapkan ta'awudz hingga berkali-kali. Dan selepas itu, kejadian yang tidak terduga terjadi. Lili terbangun, lalu ia berteriak dengan kencang. Dia langsung memeluk tubuh Pak Robi dengan ekspresi yang ketakutan. Lili menangis sekencang-kencangnya sambil menyebutkan nama sosok itu.
Pocong! Hah? Pocong! Lili yang tenang ya. Nggak mau. Pocongnya lihatin aja. Ucap Lili sambil mengarahkan tangannya ke arah pojok kamarnya. Sebagai tanda tempat pocong itu berdiri dan memperhatikannya. Bu Juju yang melihat itu hanya bisa menangis karena ucapannya benar-benar terjadi. Pak Ibnu, tolong pegangin Lili dan bawa keluar dari sini. Baik, Pak. Pak Robi pun menyerahkan Lili kepada Pak Ibnu. Hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Robi adalah dengan mengusir pocong itu dari kamar Lili. Tolong tutup pintunya. Pintu kamar Lili pun ditutup. Pak Robi menggelar sajadah lalu duduk sila. Dia pun membacakan surat Al-Mu'awwidhatain sambil menekan beberapa ayatnya. Aroma pandan tercium jelas di hidung Pak Robi. Dia tetap fokus membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir sosok pocong yang masih berada di pojokan kamar Lili. Kira-kira 15 menit waktu pengusiran tersebut berlangsung. Pak Robi keluar dengan wajah pucat dan hampir terjatuh ketika membukakan pintu. Sosok itu hendak memasuki tubuh Lili. Entah apa kepentingannya, sosok itu memang memiliki tuntutan yang belum usai di dunia. Pak Robi dibawa ke ruang tamu. Di sana banyak warga yang memandangi Pak Robi. Bu Juju mengambil wedang untuk Pak Robi. Pak, apakah sosok pocong yang kita temukan kemarin itu sama dengan yang ini? Sepertinya sama, Pak. Saya belum tahu apa penyebabnya. Yang jelas, sosok itu seperti memberikan gambaran kepada saya mengenai sesuatu yang akan terjadi di masyarakat kita. Gambaran? Gambaran seperti apa, Pak? Sosok itu meminta untuk dibukakan tali pocongnya karena ketika dikubur, tali pocongnya belum dilepas. Entah ini kesalahan orang yang mengubur atau memang disengaja. Maksudnya disengaja bagaimana sih, Pak? Sosok itu ingin membalaskan dendam terhadap orang yang pernah menghancurkannya ketika masih hidup. Bu Juju, Pak Arif, dan Pak Ibnu terdiam. Mereka kebingungan siapa orang yang dimaksud yang telah menghancurkan kehidupan sosok yang dijelaskan oleh Pak Robi itu. Pak Robi kemudian berpamitan sambil berpesan kepada warga untuk menjaga rumahnya masing-masing. Karena pocong itu akan terus mengincar tiap rumah untuk dimintai pertolongan. Kejadian Lili ini membuat para warga syok dan ketakutan. Pasalnya, keadaan lingkungan yang tadinya aman kini berubah menjadi mencekam dan terus-menerus menebarkan teror. Sesampainya di rumah, Pak Robi langsung diberi beberapa pertanyaan oleh istrinya, Bu Friska. Lili kenapa, Pak? Lili diganggu oleh arwah yang belum tenang karena masih ada tuntutan di dunia. Maksud Bapak siapa? Bu Nabila, yang aku maksudkan adalah Bu Nabila. Bu Friska syok mendengar jawaban dari Pak Robi. Hatinya tak percaya ketika sosok pocong yang dimaksud adalah arwah gentayangan dari Bu Nabila, teman dekatnya. Bapak bohong kan? Nggak mungkin, Pak. Bapak gak bohong, Bu. Bapak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sosok itu adalah arwah gentayangannya Bu Nabila. Tapi, Pak, apa salah Nabila? Kamu belum tahu, Bu. Dulu, Bu Nabila itu bersekutu dengan Cenayang. Dia akhirnya melakukan pesugihan pocong. Namun, para karyawan di tempat kerjanya sangat khawatir apabila pesugihan itu memakan tumbal. Kemudian, mereka semua memberontak dan menghentikan langkah Bu Nabila. Hal ini didukung oleh Pak Surya, suaminya, yang turut andil untuk membantu para karyawannya. Namun, hal yang tidak terduga malah terjadi. Bu Nabila tewas karena jatuh dari lantai 2. Ada yang bilang Bu Nabila terkena tulah dari pesugihan pocong itu sendiri. Bu Friska tidak bisa menerima jawaban dari suaminya. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya karena kesal terhadap suaminya. Pak Robi hanya terdiam. Dia lebih memilih untuk istirahat di ruang tamu daripada di dalam kamar. Bu Friska terbangun ketika dia mendengar suara ketukan pintu dari luar rumahnya. Bu Friska kira suaminya sedang mengganggu tidurnya agar kamar bisa dibuka. Bu Friska pun tidak memperdulikan suara itu. Namun, semakin dibiarkan suara itu makin membesar. Ini bukan sekedar ketukan pintu, tapi lebih tepatnya seperti suara gedoran yang dilakukan oleh kepala orang dewasa. Sangat keras dan membuat bulu kuduk Bu Friska berdiri seketika. Dia pun membuka kamarnya dan memperhatikan kanan kiri sekelilingnya. Bu Friska berjalan menuju ruang tamu. Dia mendapati suaminya sedang tertidur. Bu Friska pun membangunkan Pak Robi. Pak, bangun, Pak. Siapa yang gedor-gedor pintu malam gini? Suaranya keras banget loh, Pak. Duh, Bu, udah biarin aja. Palingan juga pocong. Bu Friska pun menjiwit perut suaminya
karena telah menyumpahi suara gedoran pintu itu berasal dari pocong. Au, sakit bu. Udah ah, Pak, cepetan bangun dong. Cepet lihat dulu itu. Jangan sampai bejut lagi loh nanti perutnya. Pak Robi pun terbangun. Dia terpaksa bangun karena diancam oleh istrinya. Pak Robi pun berjalan menuju pintu depan rumahnya. Di belakangnya, Bu Friska memegangi baju Pak Robi karena suara itu masih saja belum berhenti. Bu, itu bukan orang. Ah, Bapak ini jangan nakutin dong. Suara itu masih menggema. Namun, ketika Pak Robi dan Bu Friska membuka gorden jendela rumahnya, betapa terkejutnya Pak Robi dan Bu Friska ketika mendapati sosok pocong yang telah berdiri di depan pintunya sambil menatap ke arahnya. Pak, itu... Friska, tolong aku, Fris. Sosok wajahnya sangat mirip dengan wajah Ibu Nabila. Ibu Friska tak kuat menahan rasa takutnya. Dia pun langsung menutup gorden rumahnya. Pak Robi segera membawa Bu Friska ke dalam kamarnya. Dia takut jika terjadi sesuatu yang tidak disukainya. Ketukan itu makin menjadi-jadi. Bu Friska tak kuasa menahan rasa harunya. Benar, apa yang dikatakan oleh warga sekitar mengenai Bu Nabila. Bu Nabila adalah bentuk dari pocong yang gentayangan itu. Bu, ibu tunggu di sini ya. Bapak mau kemana? Bapak mau ngusir pocong itu. Ingat bu, kalau ibu bertemu dengannya, jangan sampai ibu bukakan tali pocongnya. Loh, emangnya kenapa Pak? Kelak, petaka itu akan datang. Petaka yang membuat seluruh keluarga menjadi sial. Bu Friska mengangguk paham. Pak Robi mendekati istrinya, dan Bu Friska sedang menjalani fase-fase sulit untuk menerima kenyataan bahwa teman dekatnya, Bu Nabila, telah tiada dan sekarang malah menjadi sorotan bagi masyarakat luas mengenai teror pocongnya yang terkenal itu. Bu, jika ibu merasa sedih, Tuhan akan menyembuhkan kesedihan ibu. Ketika ibu sedang takut, Ia juga akan memberikan kedamaian kepada hati ibu. Semua sudah dalam takdir, kita hanya bisa menerimanya, Bu. Jaga Wawan, Bu. Pak Robi meninggalkan Bu Friska sendirian di kamarnya. Kamar Wawan sendiri berada di sebelah kamarnya. Alasan kenapa harus dipisah? Karena supaya Wawan sejak dini belajar mandiri. Suara gedoran pintu itu masih terdengar jelas. Pak Robi membaca surat Al-Falaq dan Anas. Setiap akhir ayatnya dia menekan sambil menghembuskan nafasnya ke pojokan ruangan. Suara itu menghilang. Bebauan pandan juga sudah tidak tercium lagi. Malam itu menjadi malam yang menakutkan bagi Pak Robi dan Bu Friska. Mereka didatangi langsung oleh pocong Bu Nabila. Keesokan harinya para warga berduyun-duyun ke rumah Pak Robi. Mereka seperti ingin menyampaikan keluhan yang baru saja dilaluinya malam tadi. Pak Robi, tolong buka pintunya, Pak. Pak, kami ingin bicara dengan Bapak. Pak Robi dan Bu Friska yang kala itu sedang beberes rumah, terkejut mendengar suara ramai dari luaran. Mereka berdua pun menuju ke depan rumahnya dan mendapati banyak warga telah menunggu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada apa ya? Kok ramai sekali? Masih pagi loh ini. Semalam rumah saya digedor oleh pocong, Bu. Tolong kasih solusinya. Saya juga, Pak. Masa pocongnya berdiri terus? Mau saya siram pakai air, tapi saya takut duluan, Pak. Bukan hanya itu, Pak. Jam 1 malam, saya lagi keluar beli nasi goreng. Terus, pocongnya malah ngikutin saya sampai depan rumah. Tolong, Pak. Teror pocong keliling ini udah buat kita ketakutan. Masih banyak lagi warga yang mengeluh. Ada yang lagi pergi ke pasar, lalu motornya terasa berat dan ternyata dia mendapatkan tumpangan. Atau bahkan ada yang melihat pocong sedang ayunan di depan rumahnya menggunakan ayunan milik anak-anaknya untuk bermain. Pak Robi menatap wajah Bu Friska. Kita harus menemui suaminya, Pak. Tapi, apa Pak Surya ada di rumah, Bu? Kayaknya kita harus obrolkan masalah ini loh, Pak. Jangan sampai teror ini terus-menerus terulang di desa kita. Akhirnya Pak Robi angkat bicara. Semuanya tenang. Saya tahu kalian diteror oleh pocong keliling. Karena itu, saya dan istri saya mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan arahan saya, jika rumah kalian digedor-gedor oleh sesuatu, jangan dibuka.
karena bisa jadi itu adalah pocong keliling yang mengganggu kalian. Saya akan menemui Pak Surya, karena dia adalah suami dari Bu Nabila. Barangkali kita punya titik terang ketika mengeluhkan masalah ini. Kalian semua silahkan pulang ke rumah masing-masing. Jangan main hakim sendiri terhadap masalah ini. Paham? Para warga mengangguk paham. Beberapa darinya hanya bisa pasrah karena teror yang mengerikan ini. Mereka pun membubarkan diri. Hari itu juga, Bu Friska dan Pak Robi menuju rumah Pak Surya yang rumahnya sudah reot dan tua. Pesugihan pocong yang pernah dilakukannya memberikan dampak banyak terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Assalamualaikum. Pak Surya membuka pintu rumahnya. Wajahnya kusam dan tak terawat. Matanya sayu, tubuhnya sudah kurus dan rambutnya tidak terawat. Pak Surya, boleh kami masuk? Pak Robi dan Bu Friska terkejut ketika Pak Surya tidak menjawab ucapan salam dari keduanya. Pak Surya pun mempersilahkan keduanya untuk duduk, dan pembahasan pun dimulai. Gimana kabarnya, Pak? Aduh, kurang baik, Pi. Saya masih belum bisa selayaknya hidup dengan bebas. Loh, maksud Bapak bagaimana? Ya, kedatangan kalian ini adalah bukti dari kesalahan saya pribadi. Tapi, saya tahu apa yang kalian tanyakan. Seluruh warga di tempat ini gempar karena kemunculan pocong yang diyakini sebagai istri saya. Dan saya membenarkan itu terjadi. Memang saya sengaja tidak melepaskan tali ikatannya. Saya hanya menjalankan pesan oleh cenayang itu. Maksud Bapak apa? Orang yang telah menjebatani pesugihan Bapak dan Bu Nabila? Iya, benar Bu. Cenayang itu bernama Mbah Warso. Dia merupakan orang yang menjebatani pesugihan ini. Namun, setelah istriku meninggal dunia karena sebab tulah dari pesugihan itu, Mbah Warso meminta kepada saya untuk tidak membukakan tali pocongnya. Untuk apa tujuannya, Pak? Pak Surya hanya terdiam. Dia tak mau mengungkapkan rahasia di antara dirinya dan juga Mbah Warso. Pak, Bapak tahu kan, itu sangat tidak baik. Jatuhnya musyrik loh, Pak. Musyrik itu dosa besar. Rob, kamu tahu kan, pendosa sepertiku memang sudah sangat kecil untuk percaya kepada Tuhan. Tak ada yang mau menerima kesalahan dan aib kami, Rob. Yang ada, tiap hari kami dihujat, dicaci, dijelek-jelekkan oleh warga. Apakah itu tidak merusak mental kami sebagai seorang pendosa besar? Bu Friska dan Pak Surya terdiam. Mereka berdua tak bisa berkata-kata lagi mengenai penjelasan yang telah menyudut kesalahan sosial yang paling fatal. Tapi, kedatangan kalian membuat saya senang. Saya akan menyelesaikan ini semua. Malam ini, saya akan menggali kuburan istri saya dan mencabut tali pocongnya. Tolong bantu saya untuk menyelesaikannya. Iya, Pak. Dengan senang hati kami akan membantu. Obrolan itu ditutup. Pak Robi dan Bu Friska kembali ke rumahnya. Di sana, Pak Ibnu dan Pak Arif telah menunggu. Pak, bagaimana? Malam ini Pak Surya akan menggali kuburan Bu Nabila. Tolong bantu dia. Kalau bisa, warga juga turut serta berpartisipasi untuk mengakhiri teror ini. Baik Pak kalau gitu. Malam harinya, banyak warga yang mendatangi lokasi makam Bu Nabila. Banyak warga yang berantusias untuk membantu menggali kuburan Bu Nabila dan melepaskan tali pocongnya. Pak Surya datang sambil membawa cangkul pribadinya. Kedatangannya membuat seluruh warga terdiam. Sudah siap Pak? Pak Surya mengangguk. Penggalian makam Bu Nabila pun dimulai. Pukul 20 tepat menjadi awal penggalian itu dimulai. Beberapa warga melantunkan kalimat thayyibah. Setelah selesai digali, Pak Surya pun turun ke bawah dan membuka papan. Bau busuk yang dihasilkan dari mayat Bu Nabila membuat para warga menutup hidungnya masing-masing. Karena bau busuk itu sangat menyengat, Pak Surya meneteskan air matanya ketika dia mencoba untuk menarik tali pocong istrinya. Sambil meneteskan air mata, mengucapkan tahlil. Suasana menjadi haru. Hari itu juga, hujan turun sebagai tanda akhir dari semua teror yang dilalui oleh warga. Beberapa warga terharu melihat Pak Surya yang masih belum ikhlas akan kepergian istrinya tercinta itu. Pak, ayo naik. Pak Robi. Pak Surya pun menerima uluran tangan dari Pak Robi. Setelah Pak Surya naik, Pak Ibnu dan Pak Arif menutup kembali kuburan Bu Nabila. Lalu mereka semua berdoa bersama dengan harapan arwah Bu Nabila tenang dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun, setelah mereka berdoa dan berduyun-duyun meninggalkan pemakaman, mereka mendengar suara tangisan yang berasal dari pepohonan kamboja dekat makam. Itu tangisan Bu Nabila. Beberapa warga ada yang ketakutan hingga lari terpirit-pirit. Beberapa yang lain berhenti sejenak lalu melangitkan doa.
Pak Surya tak kuasa menahan kesedihannya dan mengangkat kedua tangannya sambil melantunkan doa. Dengan seketika tangisan itu hilang, langit menjadi cerah, suasana menjadi tenang. Alhamdulillah Pak, semua sudah selesai. Semenjak kejadian itu, isu tentang pocong keliling tidak pernah lagi terdengar. Hal ini dikarenakan para warga rajin membaca Al-Quran di setiap sehabis maghrib menggema. Anak-anak kecil juga sudah meramaikan musola untuk mengaji. Kasus ini merupakan pengadaptasian sosial yang sangat ramai dibincangkan. Untuk itu, pesan yang disampaikan dari tweet ini adalah jangan sesekali mengikuti arahan dari cenayang dan dukun untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu, perkuat lagi dengan ketakwaan kita kepada Tuhan, karena segala sesuatu atas izin darinya yang maha besar dan kuasa. Dan begitulah akhir kisah dari pesugihan pocong, asal-usul pocong keliling ini. Kami tidak meminta kalian untuk mempercayai cerita ini. Kalian boleh percaya dan boleh tidak percaya. Karena kami hanya ingin memberikan informasi dan tentunya bertujuan untuk menghibur teman-teman semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih buat Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan thread-nya kami bacakan di sini.